Hadits nomor 10. Bab. Dalam riwayat Al-Asili tidak ada penyebutan kata bab, namun itu tidak menjadi masalah. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang membuat muslim lainnya merasa aman dari ucapan dan perbuatannya. Atau bisa begini maknanya, muslim sejati adalah yang menjaga lisannya dan tangannya, sehingga tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang terluka karenanya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam bin Abi Iyas. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas. Nama lengkapnya Adam bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syu'aib al-Marwazi al-Asqalani al-Khurasani. Asalnya dari Khurasan, dan ia hidup sezaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid serta kedua putranya, Al-Amin dan Al-Mamun. Ia wafat pada tahun 220 atau 221 Hijriyah di kota Askalan. Kota Askolan adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Palestina, tepatnya di bagian selatan pesisir Laut Tengah, antara Gaza dan Tel Aviv. Saat ini wilayah itu dikenal dengan nama Ashkelon, yang berada di bawah kendali Israel modern. Tetapi secara historis dan kultural, Askolan adalah bagian dari tanah Syam dan peradaban Islam Palestina. Dalam sejarah Islam, Askolan dikenal sebagai tempat para ulama dan pejuang Islam, dan juga disebut dalam berbagai literatur klasik. Qala haddatsana Syu'bah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah an Abdullah bin Abi Safari wa Ismail bin Abi Khalid, dari Abdullah bin Abi As-Safar dan Ismail bin Abi Khalid. An Sya'bi, dari Asi Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan hakikat seorang ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Atau bisa begini maknanya, hijrah sejati bukan sekadar berpindah tempat, tetapi berpindah dari maksiat menuju taat, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Qala Abu Abdullah. Abu Abdullah berkata, yang dimaksud Abu Abdullah di sini ialah Imam Bukhari. Wa qala Abu Muawiyah. Abu Muawiyah berkata, haddatsana Dawud, huwa ibnu Abi Hindin an Amir, qala sami'tu Abdullah yakni ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Dawud, yaitu ibnu Abi Hind, dari Amir. Ia berkata, aku mendengar Abdullah, maksudnya adalah ibnu Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdul A'la an Dawud an Amirin an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul A'la berkata, dari Dawud, dari Amir, dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan hadits. Al-Khattabi mengatakan bahwa muslim yang paling utama adalah muslim yang mampu melaksanakan semua kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Mungkin juga maksud bab ini adalah untuk menunjukkan kriteria seorang muslim yang dapat menunjukkan keislamannya, yaitu mampu menyelamatkan kaum muslimin dari bencana akibat ucapan lidah dan perbuatan tangannya. Atau mungkin juga merupakan dorongan bagi seorang muslim untuk berlaku dan berbudi pekerti yang baik kepada Tuhannya. Karena apabila seorang muslim berlaku baik terhadap sesamanya, maka sudah barang tentu ia berperilaku baik kepada Tuhannya. Ada pengecualian dalam hadits di atas, yaitu memukul dengan tangan untuk melaksanakan hukuman terhadap orang muslim yang berhak menerimanya, sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. Lain halnya dengan ucapan yang mengandung ejekan atau menguasai hak orang lain secara paksa, kedua perilaku tersebut termasuk bencana lidah dan tangan yang harus dihindari oleh seorang muslim. Ada dua macam bentuk hijrah, yaitu hijrah zahirah, yaitu pergi meninggalkan tempat untuk menghindari fitnah demi mempertahankan agama, dan hijrah batinah, yaitu meninggalkan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu amarah dan syaitan. Seakan-akan orang-orang yang berhijrah diperintahkan seperti itu, agar hijrah yang mereka lakukan tidak hanya berpindah tempat saja, tetapi lebih dari itu,
Mereka benar-benar melaksanakan perintah syariat dan meninggalkan larangannya. Memang, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah berarti ia telah melaksanakan hakikat hijrah. Hadits yang agung ini menuntun kita untuk memahami bahwa identitas seorang muslim bukan sekadar diakui secara formal, tetapi dibuktikan melalui sikap dan perilaku nyata. Islam bukan hanya pengakuan di lisan, tetapi penyerahan total kepada Allah yang tercermin dari lisan, yang dijaga, dan tangan yang ditahan dari menyakiti. Betapa banyak orang hari ini yang dengan mudah mengaku muslim, namun ucapannya menyakiti, tangannya melukai, dan hatinya penuh dendam. Maka hadits ini seperti cermin, mengajak kita bercermin. Apakah benar aku seorang muslim yang sesungguhnya? Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Kalimat ini sederhana tetapi berat untuk ditunaikan. Ucapan kita, kata-kata kasar, gibah, fitnah, sindiran, hingga komentar pedas di media sosial, semua itu bisa menjadi bencana bagi orang lain dan menjadi dosa bagi kita. Begitupun tangan, yang dalam makna luas bisa mencakup segala tindakan, menulis, bertindak, atau berperilaku. Jika digunakan untuk kezaliman, penipuan, kekerasan, atau mencuri, maka kita telah gagal menjaga amanah keislaman kita. Lalu Nabi menambahkan, dan orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa hijrah sejati adalah perjalanan spiritual. Hijrah dari kejahilan menuju ilmu, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju kesadaran. Inilah hijrah yang tidak mengenal batas geografi dan waktu. Hijrah yang bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Setiap hari, kita diberi kesempatan untuk berhijrah, dari sifat pemarah ke sifat penyabar, dari lisan yang tajam ke lisan yang menyejukkan, dari tangan yang menyakiti ke tangan yang menolong. Hijrah sejati adalah jihad jiwa. Meninggalkan apa yang dicintai oleh hawa nafsu demi mengejar cinta Allah. Ia bukan sekadar berpindah tempat, tapi berpindah hati. Ia bukan tentang kota, tapi tentang kesungguhan dalam menjalani hidup yang diridainya. Hadits ini juga mengandung pesan kuat tentang ukhuwah, persaudaraan sesama muslim. Jika kita tidak bisa memberi manfaat kepada saudara kita, maka minimal jangan menyakitinya. Jadilah seperti pohon kurma. Akarnya kuat, batangnya tegak, daunnya rindang, buahnya manis, dan tidak pernah menyakiti siapapun. Apakah lidahku sudah menjadi sumber ketenangan atau sumber luka bagi orang lain? Apakah tanganku lebih banyak membantu atau justru menyakiti? Apakah aku sudah berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kelalaian menuju kesungguhan? Hadits ini bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dijadikan prinsip hidup. Karena muslim sejati bukan yang hanya terlihat di KTP, tetapi yang kehadirannya dirasakan membawa kedamaian. Suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seorang laki-laki yang sedang mencaci maki saudaranya sesama muslim. Umar marah, lalu berkata tegas namun bijak, "Celaka engkau! Jangan engkau cela saudaramu hanya karena satu dosa, padahal ia mungkin telah bertaubat darinya, sedang engkau masih terus melakukan dosa yang sama." Perkataan ini menunjukkan betapa Umar sangat menjaga lisan, dan ia ingin agar kaum muslimin menjaga lisannya dari menyakiti saudaranya. Baginya, kehormatan seorang muslim adalah hal yang agung, yang tak pantas dijatuhkan hanya karena lisannya tak dijaga. Umar sadar betul bahwa lisan bisa menjadi penyebab kehancuran ukhuwah dan permusuhan yang panjang. Lihatlah, Umar, seorang khalifah yang berwibawa dan tegas, bukan hanya memimpin dengan pedang, tetapi juga dengan akhlak dan hikmah. Ia hidup dengan prinsip hadits ini. Muslim sejati adalah yang menjaga lisan dan tangannya. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan tangan yang menolong. Suatu malam di masa kekhalifahannya, Abu Bakar keluar sendirian tanpa pengawal. Umar yang penasaran mengikutinya dari jauh. Ia melihat Abu Bakar masuk ke sebuah gubuk reyot di pinggiran Madinah. Tak lama kemudian, ia keluar dan pergi. Keesokan harinya, Umar mendatangi rumah itu. Ia mendapati seorang wanita tua renta, buta, dan lemah. Umar bertanya siapa yang mengurusnya. Wanita itu menjawab, "Setiap hari ada seorang lelaki yang datang. Ia membersihkan rumahku, memasakkan makananku, dan mengurus kebutuhanku. Tapi aku tidak tahu siapa dia." Umar pun menangis. Ia tahu lelaki itu adalah Abu Bakar, sang khalifah, pemimpin umat. Tangan Abu Bakar tidak menyakiti tapi melayani, tidak merusak tapi menolong. Ia menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana orang lain menyembunyikan dosa-dosanya. Inilah muslim sejati, yang tangannya menjadi sumber manfaat dan bukan sumber luka. Kedua sahabat agung ini, Umar dan Abu Bakar, adalah teladan dari hadits ini.
Lisan mereka tidak menyakiti, tangan mereka tidak melukai, hati mereka penuh kasih, akhlak mereka menjulang tinggi. Maka pantaslah mereka menjadi generasi terbaik karena mereka memahami bahwa keislaman bukan sekadar status, tetapi tanggung jawab.